Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umar Faruk Alafi, NIM 1809075025. Di sini saya akan membuat video pengerjaan ujian tengah semester mata kuliah kecerdasan buatan dari Bapak Dr. Azheri Burhandini. Sebelum saya mengerjakan ujian tengah semester ini, saya memiliki 3 ikrar. Yang pertama, saya menyatakan bahwa ujian tengah semester ini saya kerjakan dengan usaha sendiri. Kemudian yang kedua, saya tidak menyalin jawaban dari sumber manapun. Dan yang ketiga, saya bertanggung jawab untuk menjaga agar jawaban ujian tengah semester saya tidak disalin oleh mahasiswa lainnya. Tertanda Umar Faruk Alafi di Balikpapan, 6 April 2020. Marilah kita saksikan video pengerjaan UTS saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Kita akan masuk pengerjaan ujian tengah semester kecerdasan buatan pada nomor 1, yaitu soalnya adalah sebuah mesin dikatakan cerdas atau memiliki kecerdasan buatan jikalau memiliki 2 hal, yaitu pilihannya ada 5. Yang pertama, bekal pengetahuan dan kumpulan data atau database. Yang kedua, bekal pengetahuan dan kemampuan menalar. Yang ketiga, bekal pengetahuan dan software terbaru. Dan yang keempat, database dan software terbaru. Serta yang kelima, software terbaru dan kemampuan menalar. Jawaban saya secara pribadi adalah sebuah mesin dikatakan cerdas jika memiliki 2 kemampuan, yaitu kemampuan berupa bekal pengetahuan dan juga kemampuan menalar, yaitu jawabannya B. Di sini saya memiliki alasan kenapa. Hal ini dikarenakan jika kita menilik pada diri kita sebagai manusia itu, dan secara universal ya, manusia itu dikatakan cerdas jika memiliki 2 kemampuan, yaitu pengetahuan dan juga kemampuan penalaran yang baik. Dan dalam hal ini, kemampuan penalaran yang baik adalah respon terhadap permasalahan yang diterima oleh kita sebagai manusia. Maka dari itu, agar komputer atau mesin bisa dikatakan cerdas atau memiliki kecerdasan buatan selayaknya manusia, maka komputer atau mesin juga harus dibekali pengetahuan dan juga memiliki kemampuan penalaran yang baik. Hal ini kenapa? Di dalam Islam manusia itu dilihat yang taraf terbaiknya dilihat bagaimana manusia itu menyikapi masalah ya. Jika dia bisa menyikapi masalah dengan baik, maka dia dikatakan sebagai manusia yang baik, manusia yang cerdas. Begitu juga dengan mesin ya. Jadi untuk nomor 1 jawaban saya adalah B. Kita akan lanjut ke yang nomor 2. Oke, bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Kita akan masuk ke soal nomor 2, yaitu soalnya adalah pernyataan yang salah terkait perbedaan antara kecerdasan buatan dengan kecerdasan alami ya. Kecerdasan buatan ada pada mesin, kecerdasan alami ada pada diri kita sebagai manusia. Di sini ada 5 pilihan kembali dan dalam bentuk tabel ya. Yang pertama, perbedaannya adalah kalau kecerdasan buatan itu bersifat permanen. Kemudian yang kedua, untuk kecerdasan alami sering mengalami perubahan. Kemudian pada pilihan B, kecerdasan buatan itu dapat didokumentasikan, sedangkan kecerdasan alami kreatif dan inovatif. Kemudian pada pilihan yang C, pada kecerdasan buatan pemikiran dapat digunakan secara luas. Pada kecerdasan alami kemampuan berpikir itu terbatas. Kemudian pada pilihan yang D, kemampuan berpikir terbatas, dan pada kecerdasan alami pemikiran dapat digunakan secara luas. Dan pilihan yang terakhir adalah pada kecerdasan buatan harus bekerja dengan input-input simbolik, dan yang pada kecerdasan alami itu menggunakan pengalaman secara langsung. Di sini jawaban saya adalah yang C, yaitu pemikiran dapat digunakan secara luas untuk kecerdasan buatan dan kemampuan berpikir terbatas untuk kecerdasan alami. Dan di soalnya adalah pernyataan yang salah. Jadi kenapa saya memilih C? Karena pada kecerdasan buatan di sini dinyatakan bahwa pemikiran dapat digunakan secara luas. Ini adalah pernyataan yang salah. Kenapa? Karena kecerdasan buatan atau kecerdasan yang dimiliki oleh mesin atau komputer itu memiliki pemikiran yang terbatas. Karena pada mesin atau komputer itu dikatakan terbatas karena
mereka hanya menyesuaikan database atau data yang dimiliki oleh atau data inputan yang kita masukkan pada mesin atau komputer. Sedangkan pada kecerdasan alami atau manusia, di sini dikatakan pernyataan yang salahnya adalah kemampuan berpikir terbatas. Ini sangat keliru dan sangat salah. Kenapa? Karena manusia itu memiliki otak, ya, otak yang senantiasa memiliki pemikiran yang luas, memiliki wawasan yang luas, dan memiliki logika yang panjang. Dan jika dikatakan kecerdasan alam itu kemampuannya berpikir terbatas, itu adalah pernyataan yang keliru. Jadi jawaban saya pada soal nomor 2 adalah C. Kita akan lanjut pada soal yang nomor 3. Oke, bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa kita masuki soal yang nomor 3. Soalnya di sini adalah terdapat 3 orang dokter dan 3 orang penduduk asli yang kanibal, yang mana mereka harus menyeberang dari sisi sebelah sungai ke sebelah atau ke seberangnya dengan menggunakan sebuah perahu. Perahu hanya boleh berisi penumpang maksimal 2 orang, dan jumlah kanibal tidak boleh lebih banyak dari jumlah dokter di salah satu sisinya. Jika tidak, maka dokter tersebut akan dimakan oleh suku yang kanibal tersebut. Nah, bagaimana cara menyeberangkan 6 orang tersebut sehingga semuanya dapat selamat sampai di sungai atau di sisi sungai seberangnya? Dan di sini perintahnya adalah menyelesaikan dengan algoritma breadth first search dan juga depth first search. Kita akan memulai pembahasan untuk nomor 3, yaitu penerapan BFS atau breadth first search dan juga DFS atau depth first search pada game dokter dan suku kanibal. Yang pertama kita ke rules dulu ya. Rules berdasarkan soal tadi dan juga gamenya, mana perahu hanya bisa dinaiki oleh 2 orang. Kemudian jumlah dokter baik di darat maupun di atas perahu minimal sama atau harus lebih banyak dibandingkan penduduk kanibal. Dan jika itu tidak terjadi, maka jika jumlah dokter baik di daratan maupun di atas perahu lebih sedikit dibandingkan dengan penduduk kanibal, maka dokter tersebut otomatis akan dimakan dan juga permainan berakhir atau game over. Dan kita ke state awal dan state akhir serta perangkatnya. Yang pertama, state awalnya itu 3 dokter dan juga 3 orang suku kanibal berada di sisi kanan sungai. Kemudian state akhir atau finishingnya nanti yaitu 3 dokter dan juga 3 orang suku kanibal berada di sisi seberangnya, seberang sungai, itu seberangnya ya. Dokter ini seperti ini, kemudian suku kanibal itu seperti ini, dan perahu itu seperti ini. Kita langsung menuju ke pembahasan. Oke, kita ke breadth first search dulu atau yang secara keseluruhan. Di sini ada keterangan yaitu dokter ya adalah D, penduduk adalah P. Kotak merah adalah logika yang salah, kotak biru adalah logika yang terulang, dan kotak hijau adalah logika yang benar. Dan di sini logika atau state awalnya adalah 3 orang dokter dan juga 3 orang penduduk itu di sisi kanan, dan diharapkan nanti di state awalnya adalah 3 orang dokter dan juga 3 orang penduduknya itu di seberangnya. Kita mulai dari kemungkinan awalnya. Yang pertama yaitu kita menyeberangkan 1 orang dokter tersebut, 1 orang saja membawa perahu ke seberang, dan ini menjadi logika yang salah karena di daerah awalnya itu hanya ada 2 dokter sehingga bisa otomatis dimakan. Dan kita menyeberangkan 2 orang dokter sekaligus, dan ini juga sudah pasti salah karena 1 orang dokternya yang tersisa di pulau sebelumnya atau di daerah sebelumnya itu otomatis akan termakan. Di kemungkinan yang ketiga, kita seberangkan masing-masing 1 orang dari dokter dan juga penduduk, dan ini menjadi logika yang benar karena ini sesuai dengan peraturan. Dan ini kita menyeberangkan 1 orang penduduk saja, dan ini juga menjadi logika yang salah. Kenapa? Ini menjadi sesuatu yang sia-sia karena ketika penduduk tersebut membawa perahu, siapa yang mengembalikan perahu tersebut kembali ke daerah asalnya? Maka ini menjadi logika yang salah. Dan ini logika yang terakhir atau kemungkinan awal yang terakhir, yaitu menyeberangkan 2 orang penduduk sekaligus. Ini juga dikatakan benar, dan kita lihat selanjutnya ya.
Dan ini kita fokus ke logika yang benar atau kotak-kotak hijau saja. Dan di sini 2 kotak hijau, yaitu yang ketiga dan kelima. Yang ketiga, kemungkinan pertamanya yaitu kita mengembalikan satu dokter yang telah di seberang tadi untuk membawa kembali perahu ke pulau asal. Dan juga yang kedua yaitu kita mengembalikan penduduk ke daerah asal. Dan ini menjadi logika yang salah. Kenapa? Karena penduduk tersebut yang telah kembali otomatis akan memakan jumlah dokter yang lebih sedikit di daerah awalnya. Dan di sini kita ke kemungkinan awal yang kelima lanjutannya, dan ini logikanya sama seperti yang ini. Jadi ini menjadi repeat logic atau logika yang terulang ya. Jadi ini tidak perlu dilanjutkan, kita fokus ke sini. Setelah itu kita setelah dokter tadi kembali, kemudian kita menyeberangkan 2 orang sisa dari penduduk ya. 2 orang sisa penduduk kita seberangkan, sehingga otomatis di daerah seberangnya itu terdapat 3 orang penduduk dan di daerah awalnya itu 3 orang dokter. Dan logika ini menghasilkan 2 kemungkinan lanjutannya, itu 1 orang dokter, 2 orang penduduk itu kembali membawa perahu. Dan ini menjadi logika yang sia-sia, karena buat apa mereka menyeberang kalau untuk kembali lagi ya. Jadi ini sia-sia, jadi ini tidak perlu dilanjutkan. Dan ini kemungkinan yang kedua, yaitu cukup satu saja yang penduduk yang membawa kembali perahu ke daerah asalnya ya. Jadi ini menjadi logika yang benar. Kotak hijau ini memiliki 3 kemungkinan lagi. Yang pertama yaitu masing-masing 1 orang dari penduduk dan juga 1 orang dari dokter itu menyeberang ke daerah seberangnya. Dan ini menjadi logika yang salah, karena di daerah seberangnya hanya terdapat 1 orang dokter saja, otomatis 1 orang dokter tersebut akan dimakan. Setelah itu kita ada kemungkinan yang kedua, yaitu 2 orang dokter 2 orang dokter itu menyeberang bersama-sama untuk ke daerah seberangnya. Ini menjadi logika yang benar, karena otomatis terdapat jumlah yang sama di daerah asal maupun di daerah seberangnya. Di kemungkinan yang ketiga yaitu kita menyeberangkan 2 orang penduduk sekaligus. Dan ini menjadi logika yang salah. Karena apa? Karena di daerah seberangnya itu hanya terdapat 1 orang dokter saja, dan otomatis 1 orang dokter tersebut akan dimakan. Kita lanjut ke logika yang benar ini, kotak hijau ini. Dan ini kotak hijau ini memiliki 5 kemungkinan kembali. Dan ini yang pertama kemungkinannya yaitu kita memulangkan 2 orang dokter lagi, memulangkan 2 orang dokter untuk membawa perahu. Dan ini menjadi logika yang terulang, karena ini sama seperti logika yang ini. Jadi ini tidak perlu dilanjutkan. Kita ke kemungkinan yang kedua, yaitu 2 orang penduduk itu kembali untuk membawa perahu kembali. Dan ini menjadi logika yang salah. Kenapa? Karena di daerah asal hanya terdapat 1 orang dokter, sehingga 1 orang dokter tersebut otomatis akan dimakan. Dan ini kemungkinan yang ketiga, yaitu kita mengembalikan masing-masing 1 orang dokter dan juga 1 orang penduduk. Dan ini menjadi logika yang benar karena sesuai peraturan. Dan ini kemungkinan yang ketiga juga salah, karena terdapat perbedaan jumlah ya. Dan ini juga terdapat perbedaan jumlah di daerah awal maupun daerah seberangnya. Kita lanjut ke akar dari kemungkinan yang ketiga tadi. Selanjutnya, setelah 2 orang masing-masing 1 orang penduduk dan 1 orang dokter kembali, itu kemudian kita seberangkan 2 orang dokter tersebut, sehingga di daerah seberangnya itu terdapat 3 orang dokter dan 1 orang penduduk. Di daerah awalnya terdapat 2 orang penduduk, sehingga ini menjadi logika yang benar, karena jumlah dokter lebih banyak daripada jumlah penduduk. Dan ini menjadi logika yang salah karena perbedaan jumlah. Dan juga ini menjadi logika yang salah karena ini juga menjadi logika yang terulang ya, dan juga salah seperti ini ya. Ini sama-sama logikanya salah, ini juga salah. Kita fokus ke sini lagi, logika yang benar tadi. Setelah itu ada 2 kemungkinan lagi. Kemungkinan yang pertama yaitu menyeberangkan masing-masing 1 orang penduduk dan 1 orang dokter. Dan ini menjadi logika yang salah, karena di daerah setelah diseberangkan kembali jumlah dokternya lebih sedikit daripada jumlah penduduknya, sehingga ini menjadi logika yang salah.
Setelah itu kita lanjut ke kemungkinan yang kedua, yaitu kita cukup mengembalikan mengembalikan satu orang penduduk tadi untuk membawa perahu untuk menjemput teman-teman kanibalnya. Teman-teman kanibal. Setelah itu kita seberangkan masing-masing satu orang kanibal tadi untuk ke seberangnya. Selanjutnya juga sama, menyeberangkan satu orang kanibal untuk ke daerah seberangnya, dan akhirnya didapat semuanya bisa menyeberang bersama-sama tanpa ada yang dimakan dan juga tertinggal. Dan itu cukup sekian penjelasan dari penerapan Bradford Search pada game dokter dan juga suhu kanibal. Baik, kita ke depth versus sekarang, yaitu pencarian secara fokus ke satu jalan saja ya. Kalau tadi di depth versus itu kita mencoba ke banyak kemungkinan dulu, kemungkinan 1, kemungkinan 2, kemungkinan 3, kemungkinan 4, kemungkinan 5, dan sehingga berpotensi terdapat pengulangan seperti di pohon tadi. Ini di kemungkinan ini ada pengulangan sama nih, dan di sini juga ada pengulangan ya. Nah, diharapkan di depth versus ini tidak ada pengulangan ya. Sama seperti tadi set awalnya, yaitu 3 orang dokter dan juga 3 orang penduduk terdapat di daerah awal. Oh ya, ini keterangannya sama seperti tadi, dan kotaknya hanya 2, yaitu hijau dan merah. Logika yang salah dan logika yang benar. Terdapat 2 kemungkinan, yaitu yang pertama adalah menyeberangkan satu orang penduduk saja, dan ini menjadi sesuatu yang sia-sia karena tidak ada yang membawa perahu itu kembali ke daerah asal. Kemudian menyeberangkan 2 orang penduduk sekaligus, ini menjadi pernyataan yang benar ya, karena jumlah dokter masih lebih banyak di daerah asal. Kemudian ini menghasilkan 3 kemungkinan kembali, yaitu yang pertama ini yang kemungkinan yang pertama menjadi logika yang salah karena terdapat perbedaan jumlah di daerah seberangnya. Itu terdapat jumlah dokter yang lebih sedikit dibandingkan suku kanibal, sehingga otomatis dokter akan dimakan. Dan ini juga sama, 3:1, dokter akan dimakan juga. Ini menjadi logika yang salah, dan ini menjadi logika yang benar karena menyeberangkan 2 dokter sekaligus sehingga terdapat keseimbangan jumlah di daerah asal maupun daerah seberangnya. Dan ini menghasilkan 4 kemungkinan, yaitu yang pertama 2 orang penduduk kembali ke daerah asal membawa perahu, dan menjadi logika yang salah karena di daerah asal hanya terdapat 1 dokter saja, otomatis akan dimakan oleh suku kanibal. Kemudian yang kedua, yaitu terdapat perbedaan jumlah juga, sehingga ini menjadi logika yang salah karena di daerah asal hanya terdapat 1 orang dokter berbanding 2 orang penduduk, dan juga ini juga sama, terdapat 2 orang penduduk dan juga 1 orang dokter di daerah seberangnya, sehingga otomatis dokter akan dimakan, menjadi logika yang salah. Dan di kemungkinan yang keempat, yaitu terdapat keseimbangan jumlah di daerah awal maupun daerah asal, itu terdapat jumlah yang sama antara dokter dan juga penduduk, sehingga ini menjadi logika yang benar, dan ini menghasilkan 3 kemungkinan kembali. Dan kemungkinan yang pertama ini menjadi logika yang salah karena terdapat perbedaan jumlah di daerah asal dan juga daerah seberangnya. Di daerah asalnya hanya terdapat 1 orang dokter dan berbanding 2 orang penduduk, sehingga otomatis 1 orang dokter tersebut akan dimakan. Dan di kemungkinan yang kedua, yaitu terdapat 1 orang kemungkinan yang kedua ini 1 orang dokter ini kembali lagi ke daerah asal untuk membawa perahu, dan menjadi logika yang salah. Kenapa? Karena terdapat menjadi sesuatu yang sia-sia. Dia sudah menyeberang kemudian kembali lagi, jadi menjadi sesuatu yang sia-sia ya. Ini tadi kan dokternya sudah menyeberang, kemudian dokternya ini kembali lagi, jadi ini menjadi sesuatu yang sia-sia. Kemudian di kemungkinan yang ketiga, yaitu 2 orang dokter tadi itu menyusul ke daerah seberangnya, sehingga di daerah seberang terdapat 3 orang dokter berbanding 1 orang penduduk, sehingga ini menjadi logika yang benar karena jumlah dokter di daerah seberang itu lebih banyak daripada jumlah kanibal.
Dan ini kemungkinan ini menghasilkan dua kemungkinan kembali. Yang pertama, dua orang kita mengembalikan perahu itu dengan satu orang penduduk dan juga satu orang dokter, dan ini menjadi suatu logika yang salah karena di daerah asal terdapat hanya orang dokter berbanding 3 orang penduduk, dan otomatis satu orang dokter ini akan dimakan. Yang benar adalah kita menyeberangkan satu orang sisa dari penduduk ini untuk membawa perahu untuk menjemput teman-temannya ya. Setelah menjemput temannya satu demi satu sehingga dapat keberhasilan, akhirnya masing-masing baik dari dokter maupun dari penduduk itu bisa berada di seberang secara bersama-sama tanpa ada yang dimakan. Mungkin itu penjelasan singkat dari tentang penerapan depth versus pada game dokter dan juga suku kanibal. Baik, kita akan melakukan percobaan di gamenya secara langsung dengan menggunakan metode tadi. Kita aplikasikan. Pertama kita seberangkan 2 suku kanibal dan berhasil. Kemudian kita pulangkan satu lagi untuk mengembalikan perahu untuk menjemput temannya kembali, dan kembali berhasil. Dan kita turunkan satu dan kita pulangkan kembali. Dan sekarang waktunya dokter ya, dokter berdua, dan berhasil. Kita taruh dua-duanya dan kita kembalikan masing-masing satu orang dokter dan satu orang suku kanibal, dan kita kembalikan satu orang suku kanibal dan kita naikkan satu orang dokter. Kita turunkan masing-masing 2 orang dokter tersebut dan kita naikkan satu orang penduduk untuk menjemput teman-temannya. Berhasil. Satu lagi. Ya. Dan game berhasil selesai. Ketiga orang penduduk dan juga 3 orang dokter tadi berhasil berada di seberang. Jadi itu tadi penerapan menggunakan depth first search atau pencarian secara fokus ke satu cara pencarian. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya untuk 3 soal dari ujian tengah semester materi kecerdasan buatan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan yang kurang berkenan di hati para penonton sekalian. Mungkin cukup sekian. Sekali lagi terutama juga saya mohon maaf atas keterbatasan saya dalam berbicara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.